Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa oximeter, alat pengukur oksigen dalam darah kita, dan juga hand sanitizer serta masker. Ini sebagai protokol kesehatan untuk berjaga-jaga di masa pandemi supaya kita tidak tertular dan juga menularkan COVID untuk orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, oximeter ini sebagai pengukur tanda bahwa kadar oksigen kita masih layak. Kita tidak ngos-ngosan dalam bernafas. Karena kalau di bawah 95 saturasi kita, maka oksigen dalam darah kita menipis, dan semakin menipis, semakin menipis. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa oksigen ini diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita. Diberikan cuma-cuma tanpa kita harus membayar, gratis. Tetapi dalam masa pandemi ini, orang sekarang berebut untuk mendapatkan oksigen, tabung oksigen, sampai menjadi kelangkaan karena begitu banyak pasien COVID dan tidak mendapatkan tabung oksigen atau ventilator, dan kemudian tidak bisa bernafas, akhirnya dipanggil Tuhan. Kemarin saya mendengar kenalan yang kena COVID dirawat, itu sampai saturasinya 44. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seseknya nafas orang itu, dan tentu saja ini karena oksigen yang tidak bisa masuk di dalam darah, yang tidak bisa dihirup, dan orang itu kemudian dipanggil Tuhan, tidak bisa melanjutkan hidupnya lagi karena kehabisan oksigen. Padahal oksigen itu diberikan secara gratis. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya. 12 murid yang baru dipanggil oleh Yesus diutus. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah datang. Saudara-saudari, Yesus juga mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan kamu menerima semua itu dengan cuma-cuma. Kamu harus membagikannya juga dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang terkasih, oksigen diberikan Tuhan pada kita dengan cuma-cuma. Dan ternyata matahari sinarnya juga diberikan pada kita dengan cuma-cuma. Semua mendapat hujan, angin, semua diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tentang oksigen, kadang kita tidak menyadari bahwa oksigen itu telah diberikan Tuhan. Betapa indahnya dan betapa murahnya Tuhan itu, diberikan secara gratis. Tapi karena kita menggunakan setiap detik, setiap langkah, kita tidak sadar bahwa oksigen itu gratis diberikan Tuhan pada kita. Orang yang sesak napasnya harus membeli oksigen, harus masuk rumah sakit, harus dengan ventilator, dengan tabung oksigen untuk dapat bernafas. Kita setiap hari lega bernafas secara gratis. Tidak perlu khawatir untuk kehabisan atau kelangkaan oksigen. Tetapi saat ini yang khawatir adalah mereka-mereka yang terkena COVID. Lalu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita diberi dengan cuma-cuma oksigen ini, hidup ini, maka kita perlu bersyukur pada Tuhan. Lalu bentuk bersyukurnya apa? Di masa pandemi COVID ini, bentuk syukurnya adalah protokol kesehatan yang harus kita taati. Pakai masker, hand sanitizer, dan juga kita menjaga jarak, dan kita selalu menghindari kerumunan-kerumunan. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak sungguh terpaksa dan penting sekali. Itu salah satu syukur kita pada Tuhan yang sudah diberikan oksigen dengan gratis, menjaga hidup kita dengan protokol kesehatan. Kalau kita sudah dicintai Tuhan,
sudah diberi secara gratis. Lalu kita mau apa? Tentu saja kita yang merasa dicintai Tuhan, kita diutus seperti para murid tadi. Usirlah setan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Nah, itu pasti juga untuk kita. Maka apa yang perlu kita lakukan sebagai wujud dari perutusan Tuhan pada kita itu di zaman pandemi ini? Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Pergilah dan wartakanlah bahwa protokol kesehatan harus kita jalani dengan tertib, disiplin dalam masa-masa pandemi COVID itu. Itulah perintah Tuhan. Dan sukseskanlah PPKM yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Suatu program yang berusaha untuk memotong mata rantai COVID ini supaya lenyap dari muka bumi itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, perutusan kita adalah mewartakan protokol kesehatan di masa pandemi, mewartakan PPKM ini supaya sukses, dan mewartakan kegembiraan-kegembiraan mereka-mereka yang berhasil bertahan menghadapi COVID. Penyintas yang selalu menunjukkan kesetiaan pada protokol kesehatan dan kepada Tuhan. Maka kalau kita sudah melaksanakan perutusan itu dan juga tentu saja memberi contoh dengan melaksanakan semua yang kita sampaikan, protokol kesehatan, maka niscaya bonum comuni, suatu kebaikan umum di masyarakat, suatu bumi yang pantas dan layak dihuni, dan semakin menunjukkan semangat kita memayu hayuning bawono, dan kita menyelamatkan banyak orang untuk melanjutkan kehidupan ini dengan menyingkirkan COVID-19. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.